Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kristalisasi kita, Kitab Wahyu. Dan barangkali ini kita tutup ya, sudah tema yang ke-35. Kalau bisa hari ini kita akan tutup. Bukan berarti Kitab Wahyu sudah selesai kita expose gitu ya. Karena kita juga mengakui ya bahwa simbol-simbol dalam Kitab Wahyu ini ada yang begitu rumit dan kita tidak bisa pahami. Tapi ada beberapa hal dulu yang kita sejauh ini yang kita sudah melihat dalam Kitab Wahyu ini. Yang pertama, penafsiran kita bersifat batiniah ya. Bukan kita menolak yang historistik atau futuristik, tapi tetap Christ in you, itu yang penting, yang the kingdom of God is within you. Jadi tetap penafsiran kita batiniah agar iman kita bertumbuh ya melalui Kitab Wahyu ini. Kedua, kita sudah melihat kitab ini sifat dasarnya itu pewahyuan pribadi. Karena pasal 1:1 dikatakan inilah apokalipsis atau pewahyuan Yesus Kristus ya. Artinya pewahyuan pribadi Kristus, termasuk Kristus kepala, Kristus tubuh yang ada gereja. Kemudian ini juga pewahyuan dari Yesus, karena Yesuslah sebagai anak domba yang sudah disembelih, dia yang layak membuka gulungan kitab. Gulungan kitab itu adalah pewahyuan ya, yang hanya anak domba yang sudah disembelih yang bisa membuka itu. Dan kita tahu gulungan kitab itu ada 7 meterai. Meterai 1, 2, 3, 4 sudah kita bahas itu, kuda putih, merah, hitam dan pucat, kuda pucat itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meterai ke-7 terbukalah sangkakala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sangkakala ke-7 inilah disitulah dibukakan misteri keputusan Elohim yang memang sudah diberitakan kepada nabi-nabi yang dahulu, dan keputusan itu adalah kerajaan dunia, pasal 11 ayat 15 kalau nggak salah itu. Kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Mesias dan yang diurapinya, artinya gereja pemenang. Ya. Apa maksudnya kerajaan sorga itu datang ke bumi ini? Agar bumi ini bergerak menuju kepada bumi yang baru, langit yang baru juga. Ya. Jadi kita sudah melihat outline-nya lah, ya, garis besar daripada Kitab Wahyu ini. Karena ini kitab pemulihan segala sesuatu. Kitab yang sangat positif, ya. Asal ingat, ya, satu lagi kita harus pahami, bahasa yang dipakai di sini bahasa simbol. Jadi kalau nanti kita lihat nih satu yang simbol yang lautan api ini yang paling salah dimengerti. Orang-orang yang mendukung ajaran neraka kekal itu menganggap lautan api itu adalah neraka, di mana apinya nggak pernah padam dan sebagainya. Selama-lamanya manusia dibakar di sana, ya sampai selama-lamanya lah. Karena mereka pun punya pengertian kekal itu sebenarnya selama-lamanya. Karena padahal kekal itu dimensinya Elohim, tak seorang pun yang bisa melihat Elohim ya. Jadi mereka punya pemahaman seperti itu ya, neraka kekal ya. Mayoritas lah dalam kekristenan itu ajarannya seperti itu. Nanti kita lihat bahwa lautan api itu simbol. Simbol para pemenang yang dipakai Tuhan untuk memurnikan, yang membakar. Nanti kita lihat. Jadi kita sudah melihatlah beberapa poin lah yang utama kalau seseorang mau memahami Kitab Wahyu ini, kitab pemulihan segala sesuatu. Nah, hari ini sebagai penutup atau konklusi lah kalau bisa kita ini kita akan bicara 3 poin lah kalau bisa hari ini. Langit dan bumi yang baru, yang poin pertama. Kedua, tahta. Ya, ada tahta putih, tahta Elohim, ada juga tahta anak domba. Baru yang ketiga kita akan bicara lautan api.
karena kitab Wahyu ini kalau dibacanya tidak dengan bahasa simbol, dia akan menjadikan kitab mengerikan gitu. Mengerikan sekali kitab ini. Banyak orang jadi nggak mau baca. Padahal inilah kitab dalam Alkitab yang kalau dibaca, dipelajari, dinikmati gitu, itu ada janji ya khusus untuk kitab ini. Baca kitab ini. Berbagai orang yang membaca ini dan menurutinya. Nah, mari kita masuk yang pertama dulu. Langit dan bumi yang baru. Kita baca aja dulu pasal 21 ayat 1 sampai 4 ya, supaya kita tahu dulu apa dimaksud ini langit dan bumi yang baru. Pasal 21 ya, ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin yang berdandan untuk suaminya. Kita sudah bahas ini ya, Yerusalem baru itu, kota itu adalah mempelai anak domba, yaitu seluruh bangsa Israel sudah diselamatkan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Ini artinya maut ini upah dosa ya. Artinya tidak ada lagi bekas-bekas dosa di alam semesta, baik dalam dimensi surgawi, dimensi bumi, ini ruang dan waktu, maupun dimensi bawah bumi. Tidak ada lagi maut. Sudah diselesaikan, sudah beres. Langit dan bumi yang baru itu dikatakan nanti di sini, lihat aku membuat segala sesuatu, bukan hanya sesuatu, tapi segala sesuatu, bukan hanya sesuatu orang pilihan aja yang dipulihkan, tapi segala sesuatu, ya, artinya semua manusia. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Langit dan bumi yang pertama yang diciptakan Tuhan, itu Adam dan Hawa itu jatuh, datanglah maut, itu yang lama itu, yang pertama itu sudah tidak ada lagi, sudah dipulihkan total menjadi langit dan bumi yang baru ya. Nah, ini langit dan bumi yang baru ini suatu dispensasi. Saudaraku, kita harus tahu dispensasi, karena kalau tidak begitu nanti kita aduk-aduk dalam dunia kekristenan itu, karena ajaran tentang dispensasi itu, teologi dispensasi ya. Ya, terutama orang Injili juga enggak mau terima itu. Jadi diaduk-aduk lah ya, baik hukum dalam perjanjian lama masuk dalam hukum perjanjian baru. Padahal hukum perjanjian lama itu jelas hukum Taurat, hukum dalam perjanjian baru itu hukum Roh memberi hidup. Ibadah dalam perjanjian lama itu di gedung dengan segala ritualnya, dengan hukum perpuluhannya, hukum buah suluh, dan macam-macam korban persembahan. Dalam perjanjian baru, hukumnya ibadahnya dalam roh dan kebenaran, realita. Kebenaran itu artinya realita ya. Reality itu artinya apa adanya sesuatu. Itulah Kristus itu. I am the reality. Aku adalah kebenaran. Jadi ibadah dalam Kristus ini beda. Jangan dibawa-bawa lagi hukum perpuluhan lah, hukum buah suluh lah, harus di gedung ini, harus di gedung itu. Kayak perempuan Samaria bilang harus di gedung di Yerusalem, harus di gunung Gerizim, macam-macam. Ini karena tidak memahami ya, para pemimpin denominasi itu banyak yang nggak paham itu mengenai teologi dispensasi. Padahal itu pewahyuan yang luar biasa. Itu dimulai di zaman gerakan The Brethren itu 1825 dari Inggris itu ya. Tapi sayangnya nggak dipahami ya. Jadi lewat begitu saja, sehingga akhirnya memang kebetulan dia memang cinta uang para pemimpinnya ini. Ya kebetulan lah, namanya orang udah cinta duit, ya kebetulan lah, kumpulin duit, tarik murid kepada dirinya, tarik juga duitnya. Nariknya gimana? Yang paling enak tuh perpuluhan 1/10 loh. Kalau 10 keluarga itu berarti udah 1 keluarga gaji. Makanya dia, tapi nanti urusannya sama Tuhan lah itu. Urusan sama Tuhan, saya yakin dalam nanti kerja Tuhan Yesus menegakkan kerajaannya di bumi ini. Ya,
nggak akan dibawa itu orang-orang yang bangun kerajaan sendiri, tarik duit lagi apa semua, ajaran buah sulung lagi yang macam-macam. Nanti kita lihat lah ya, karena tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak dibukakan. Tidak ada. Dan nanti di saat itulah terjadi surprise lah ya. Karena ini para pemimpin denominasi itulah yang dibilang gereja pelacur itu ya itu. Ya, di pasal 17, pasal 18 kita sudah bahas itu. Karena dia punya ilmu sihir. Banyak orang percaya sama dia gitu kan. Karena kemuliaannya ya. Kan dibilang juga kemuliaannya itu ada. Itulah kemuliaannya yang menipu ya, sehingga orang banyak percaya. Sama seperti ahli Taurat orang Farisi itu juga orang banyak itu ketipu. Mereka pikir inilah pemimpin yang hebat, suci, kudus. Karena dalam orang Farisi itu bajunya itu ada tulisan ayat-ayat Alkitab. Bajunya jubahnya itu, ya. Kalau berdoa juga suka-suka di pinggir-pinggir ujung-ujung jalan, jadi kelihatannya sangat suci sekali. Tahu-tahu Yesus bilang kau kayak kuburan kau. Di luarnya bagus, di dalamnya bangke ya. Tulang belulang, kau dagang di bait suci. Perampok. Kalau Lukas bilang ini orang Farisi ahli Taurat itu hamba-hamba Mamon itu. Ya. Nantilah ya akan dibukakan Tuhan, ya. Sabarlah umat pilihan Tuhan karena ada waktunya, ya. Ketika Tuhan Yesus datang menegakkan kerajaannya di bumi, disitulah akan dibukakan. Tak ada lagi yang tertutup. Matius 7 ayat 21 sampai 23 Tuhan Yesus bilang, pada waktu itu aku akan terus terang, ya, mana hamba Tuhan, mana hamba Mamon, ya, mana orang yang mau mencintai kemuliaan Tuhan, mana yang cinta kemuliaan manusia dan sebagainya. Terbuka semuanya di situ. Puji Tuhan lah, itulah saat yang paling berbahagia karena kita nanti semuanya akan mengenal kebenaran. Karena ketika Tuhan menghakimi bumi, maka bumi akan mengenal kebenaran. Oke, kita kembali lagi ke sini. Dispensasi langit dan bumi yang baru ini dispensasi terakhir ini. Banyak ahli ya membagi 7. Saya juga membagi 7, tapi dengan dispensasi itu istilah Yunaninya oikonomia. Itu memang hanya ada satu kali munculnya. Ototomeo, enggak, dispensasi oikonomia itu ada 7 kali kurang lebih. Kalau ototomeo yang memilah firman Tuhan dengan tepat itu hanya 1 kali. Kalau oikonomia, oikos dengan nomos, pengelolaan ke rumah tangga Elohim itu kurang lebih kayaknya ada 7 munculnya. Kita sudah tahu ekonomi itu pernah kita belajar ya, dia itu dispensasi pengaturan pengelolaan ke rumah tanggaan, dia juga bisa dipercayakan kepada hamba-hambanya dan dia juga menyangkut waktu, periode ya. Nah, dispensasi yang pertama saya bilang itu dispensasi Adam karena dialah kepalanya. Kemudian dia berakhir dispensasi itu ketika datang air bah. Tuhan mulai lagi, satu lagi, Nuh, ya, itu juga kepala juga, dispensasi Nuh saya menyebutnya. Kemudian Nuh juga gagal, ya, dan Nimrod itu bangun kerajaan sendiri, dihancurkan Babel, putus, maka masuklah dispensasi berikut Abraham. Karena dari kerajaan salah satu pecahan kerajaan Nimrod itulah Tuhan panggil Abraham dengan maksud membangun kerajaannya di sana, ya. Kemudian habis Abraham ada lagi. Karena keturunan Abraham ini yang namanya yang Yakub ya, yang di akhir jatuh dalam perbudakan keturunannya di Mesir. Kemudian Tuhan bebaskan itu dengan Musa ya, diutus sana. Masuklah dispensasi Musa. Jadi udah 4 ya. Adam, Nuh, Abraham, Musa ya. Kemudian Musa juga gagal itu dari keturunan Israel itu setelah dibuang ke Babel, balik itu dia menolak Mesias. Masuklah dalam dispensasi itu ya, ke salib itu, penghakiman salib itu masuk dispensasi yang saat ini. Orang bilang dispensasi kasih karunia, dispensasi gereja, atau saya menyebutnya dispensasi para pemenang. Karena di zaman ini Tuhan cari pemenang. Bukan hanya orang yang dipanggil, tapi yang dipilih. Dan yang oleh anugerah Tuhan dia juga setia. Itu pemenang ya. Dipanggil, dipilih, setia. Itu Wahyu pasal 17 ada itu. Kemudian setelah itu dispensasi para pemenang ini nanti dinyatakan. Karena kita Christ in you, the hope of glory. Itulah pengharapan ketika datang kemuliaan kerajaan sorga di bumi ini. Disitulah masuk dispensasi milenium. Kalau orang biasa bilang itu sebenarnya dispensasi kerajaan. Inilah dia.
keputusan misteri Elohim itu, keputusannya itu kerajaan sorga tegakkan di bumi ini. Ya. Kemudian habis kerajaan 1000 tahun nanti iblis dilepas lagi sedikit, bekerja lagi dia. Ya, baru setelah itu masuk dispensasi terakhir, itulah dispensasi langit dan bumi yang baru, di mana mempelai anak domba atau seluruh Israel itu sudah diselamatkan. Dia itu turun ya, kerajaan kota Yerusalem itu, mempelai itu turun ke bumi. Nah, disitulah dia melakukan ministry, terutama ya, bukan berarti Sons of God yang di sini yang kerajaan 1000 tahun tidak melayani lagi, tapi yang di sini ini secara khusus mempelai anak domba itu melakukan pelayanan. Karena di sana ada pohon kehidupan, ada daun-daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa, ada air kehidupan. Mempelai itu dengan roh itu menawarkan barang siapa mau. Pasal terakhir itu 22 ya. Pasal 22 ayat yang terakhir itu, ayat 17 ya. Roh dan pengantin perempuan ini mempelai domba ini ya. Berkata marilah, barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata marilah, dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi kasih karunia tetap ada ya. Ada orang bilang sekarang ini zaman kasih karunia, nanti nggak ada lagi. Sebagian masuk neraka kekal, sebagian masuk surga kekal. Di sana di surga kalian nyanyi. Ini konsep-konsep yang begini jelas tidak tahu apa-apa itu. Para pemimpin yang ngajarin begini ngawurnya minta ampun. Minta ampun, karena konsepnya itu luar biasa konyol benar. Itu membayangkan orang masuk neraka katanya selama-lamanya dibakar di sana katanya. Saya pernah ngajar di satu sekolah teologi tertentu. Karena mengajarkan pemulihan segala sesuatu begini, saya dipanggil. Dia bilang gini, kami maupun gereja, ini mayoritas ini semua kalau saya sebut namanya itu sekolah teologi itu pasti tahu semua orang, karena itu salah satu sekolah teologi yang katakanlah pengikutnya banyak, kata gimana ya. Dia bilang begini, pemimpinnya itu, baik gereja maupun kami tidak menerima itu, katanya. Terus dia jelasinnya gini, oke lah kalau saya pikir dia nggak terima itu, enggak apa-apa lah itu kan. Tapi yang masalahnya dia ngejelasin, kenapa Tuhan itu menaruh manusia di neraka selama-lamanya, nggak ada ujung-ujungnya gitu. Dia bilang begini, itu yang saya nggak terlalu kaget. Dia bilang gini, itu lebih bagus manusia itu yang nggak bertobat itu dimasukin di neraka, dibakar aja selama-lamanya. Karena dia akan menderita nanti katanya kalau masuk surga disuruh muji-muji Tuhan terus-menerus katanya. Lebih bagus, jadi Tuhan dengan kasihnya menaruh manusia di neraka, dibakar selama-lamanya di situ. Itu lebih bagus katanya. Coba lah bayangin, itu otaknya udah sampai di mana kerusakannya itu, maksud saya. Rusak sekali ya. Masa kalau Tuhan mengasihi katanya lebih bagus cara situ. Dibakar selama-lama, menggeliat-geliat begitu kayak ulat dibakar itu. Daripada tidak disuruh surga dia muji-muji. Lebih sengsara dia katanya. Dari mana lah akal otak kotor begitu ya. Nah ini dia. Ini kan yang ngerti kitab Wahyu. Jelas kitab Wahyu bilang, karena dia merubah Alkitab, merubah firman Tuhan. Dia bilang upah dosa neraka kekal katanya. Padahal kita tidak pernah ngomong gitu. Upah dosa adalah maut, yaitu jenis kehidupan yang dikuasai iblis. Dan setelah itu ketika Yesus datang live itu, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup ini menelan maut. Nggak ada lagi maut, Alkitab bilang ini. Habis. Kerajaan terang itu menghantam kerajaan gelap sampai habis. Udah banyak konyolnya deh ya. Saya bikin video udah ratusan tuh. Video-video saya yang awal tuh ngejelasin ini banyak ini mengenai pemulihan segala sesuatu. Jadi udah cukup lah. Sekarang ini kayaknya nggak bisa nih ya. Oke lah, kita langit yang baru itu satu dispensasi lah artinya ya. Suatu periode di mana kehendak rencana Tuhan jadi. Apa sih kehendak rencana Tuhan? Kejadian 1:26-28 itu, baiklah kita menjadikan manusia, semua manusia serupa segambar dengan kita dan berkuasa atas segala sesuatu. Ini dia terjadi dalam kitab Wahyu ini. Manusia seluruhnya dipulihkan dalam langit dan bumi yang baru, memerintah segala sesuatu. Berjaman-jaman terus pemerintahan itu tak berkesudahan. Kalau dalam Yesaya 9 kalau nggak salah itu kerajaan Mesias itu.
of the increase of his kingdom and government, there will be no end. Dari kerajaannya itu, pemerintahan Mesias itu, kayaknya di Yesaya 9 tuh, tidak akan berakhir. Dia terus memerintah. Segala yang gelap itu dihantam terus. Sampai akhirnya Bapa menjadi semua dalam semua. Jadi kalau udah ngerti, saya yakin gini aja deh. Saya simpulkan begini aja dulu, sebentar. Orang yang punya konsep neraka kekal, ya, mayoritas ya, dalam dunia kekristenan begitu ya. Malah dianggap kalau udah universalisme, sesat. Nah, itu. Biasa itu. Karena dalam dunia kekristenan tuh yang mayoritas itu yang benar. Padahal Alkitab bilang justru yang mayoritas itu yang salah. Yesus itu mayoritas dia, salibkan dia. Apa Yesus salah? Pilatus itu udah bilang ini nggak salah ini orang. Ini orang Farisi, ahli Taurat yang iri. Dia Pilatus saja orang yang katakanlah politikus lah. Kadang-kadang kalau kita bilang politikus itu busuk. Atau dunia agama ini lebih busuk lagi. Kalau misalnya orang Farisi, ahli Taurat mewakili dunia agama, sementara ini Pilatus mewakili dunia politik. Ini Yesus berdiri. Dunia politik udah bilang ini benar kok. Ini orang benar nih. Tapi dunia agama, Yudaisme, ini orang sesat. Nah, dia milih siapa tuh? Pembunuh, perampok itu. Barabas. Dia pilih Barabas. Jadi jangan buru-buru ya bilang dunia keagamaan itu lebih bersih daripada dunia politik. Oke lah, jadi langit dan bumi yang baru ini, ya. Pendeknya di sinilah pemulihan segala sesuatu terjadi. Rencana Tuhan genap, ya. Kemudian kita melihat poin tahta inilah ya. Tahta, karena kunci daripada pemulihan segala sesuatu itu tahta. Tahta itu simbol daripada otoritas, ya. Karena tanpa otoritas kita tidak akan terjadi pemulihan, ya. Karena otoritas itu saya sudah pernah jelasin ya, bedanya otoritas dengan power. Saya pernah jelasin itu seorang polisi, kecil badannya, tapi dia memakai simbol otoritas itu, pakaian. Pakai topi, pakai pakaian, pakai periwitannya, pakaian polisi semua. Di sini ada sopir truk, gede badannya, preman, ya, punya kuasa, punya power yang luar biasa ini. Ini kalau polisinya ditabrak aja begitu itu mati itu, ya. Tapi polisinya dia bilang, Prit, turun, berhenti itu. Itu sopir yang badannya gede itu turun dia. Dia langsung bilang, ada apa? Terus polisinya bilang, SIM dan STNK keluar, dikasih, dia nurut ya. Itu si sopir yang gede yang dengan kekuatan kuasa yang power yang hebat, ini polisi begitu mentotal dia, tapi nurut dia, ya. Terus kalau dalam polisi bilang ini ada kesalahan, saya bikin surat tilang, nurut dia. Kenapa? Karena polisi punya otoritas. Polisi ini nggak punya kuasa. Karena kalau kuasa itu kekuatan power, kalah dia sama preman yang gede ini. Tapi kenapa si preman ini nurut? Karena otoritas. Jadi otoritas itu manusia sebenarnya diberikan otoritas ketika di Taman Eden untuk menjalankan, memelihara taman. Tapi ketika dia jatuh ke dalam kuasa iblis, kuasa maut, ya otoritas itu ada di setan. Karena penguasa dunia ini setan ya. Nanti dikalahkan. Kalau dia udah kalah dengan otoritas yang dari ini, otoritas kita yang sudah diserahkan kepada kita tahta ya. Tahta anak domba. Tapi ingat ya, mencapai tahta itu dari mulai gereja pemenang terus bergerak menuju tahta. Kalau kita sudah dalam kondisi bersama dengan anak domba, tahta, menjadi raja-raja dan imam-imam, kita bisa melayani. Ya enggak, kuncinya tuh otoritas. Dan itu otoritas rohani ya, jangan otoritas jasmani, karena gereja juga sekarang udah ada dua otoritas dalam gereja pelacur yang sekarang ini dalam dunia kekristenan. Pertama otoritas Tuhan, ya betul. Para pemimpinnya emang orang-orang yang punya otoritas Tuhan dalam tingkat tertentu. Tapi juga ada otoritas manusiawinya, organisasi struktur pemerintahan manusiawi itu. Kalau gembala sidang memecat itu,
wakilnya aja bisa dipecat. Oh, ini gerejanya dia kok, kerajaan saya kok, ya, otoritas saya kok. Jadi bukan otoritas Tuhan, ya, gembala sidang itu, entah sinode apalah namanya itu. Jadi kenapa dibilang ini otoritas gereja Kristen, itu otoritas dua, otoritas rohani, otoritas manusiawi, ya. Dan Tuhan sebenarnya menolak otoritas. Waktu Musa yang dia pukul tuh orang Mesir mati tuh, dia sangka dia bisa membebaskan orang Mesir dengan otoritas manusiawi, dia pukul orang mati. Tuhan gak suka begitu. Tuhan lempar dulu Musa, dibentuk di padang gurun 40 tahun. Baru Tuhan kasih tongkat. Itu tongkat itu simbol otoritas rohani. Barulah dengan tongkat itu Musa membebaskan orang Israel. Saudara dan saya tidak boleh melayani dengan otoritas tangan daging, ya. Pukul orang. Kalau dalam organisasi, kita punya. Itulah makanya saya bilang gereja itu bukan organisasi. Gereja itu organisme. Otoritasnya otoritas hayat. Otoritas rohani. Tapi karena udah gabung kacau, makanya firman Tuhan keluar dari situ. Supaya jangan kacau ya. Supaya jangan Wahyu 18 ayat 4 itu. Supaya kamu jangan kena nanti. Karena itu gereja pelacur itu akan kena nanti hukumannya itu. Penghakiman. Kita bahas itu. Jadi tahta ini kuncinya, ya. Saudara dan saya sedang dibentuk nih umat pilihan Tuhan, ya, dengan cara Tuhan, diproses, dihajar, diremukkan, dibentuk, supaya bisa memakai tongkat otoritas kayak Musa. Musa itu dihajar, dibentuk 40 tahun di padang gurun. Tadinya Musa itu orang yang berkuasa loh, sebagai anak. Alkitab bilang, Musa itu orang yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya sebagai anak Firaun, putri Firaun. Dia punya otoritas manusiawinya, otoritas duniawi. Tapi itu nggak bisa. Dalam pekerjaan Tuhan nggak boleh pakai itu. Harus dibentuk dulu 40 tahun sampai Musa akhirnya lepas itu, dia pakai tongkat. Barulah dia bisa melayani. Jadi kita dengan tahta inilah kita bisa melayani dengan otoritas rohani. Ya kan? Karena tanpa otoritas kita nggak bisa dipakai Tuhan untuk pemulihan segala sesuatu. Oke, terakhir ini, kalau masih ada lautan api. Ini lautan api ini ada banyak nih ayat di munculnya ya. Wahyu pasal 20, 11 ayat 15 kita nggak usah baca ini 14, 10, 11, 19 ayat 20, 12 10, 21 ayat 8. Nah, ini api ini istilahnya adalah istilah Yunaninya Theon atau api dan belerang ya. Kalau kita baca dulu yang satu ini aja. Wahyu pasal 20 kematian kedua itu ya, ayat 11-15 terlalu panjang ini ya. Padahal nanti baca sendiri aja Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Itu ada istilah Yunani Theon, belerang itu artinya bisa diterjemahkan juga ilahi ya. Api itu belerang itu ilahi. Nah, dari kata Theon itu keturunannya itu ada kata kerja ya, yaitu Theo, itu menyucikan atau menjadikan ilahi. Jadi lautan api itu bukan api jasmani, itu simbol suatu terang ilahi atau kemuliaan ilahi yang memurnikan, yang membersihkan. Nah, kalau lautan itu simbol orang banyak. Kalau di sini air ya, air itu simbol. Ini kalau saudara lihat ini gereja itu duduk di ayat pasal 17 ayat 15. Lalu dia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum dan bahasa. Jadi air itu simbol daripada orang banyak. Lautan itu kan banyak air. Nah, jadi ini mesti jelas ya, wanita pelacur itu, gereja pelacur itu diikuti oleh banyak orang, mayoritas ya. Jadi bangsa-bangsa, rakyat banyak, kaum, bahasa itu akan mengikuti gereja pelacur. Sementara gereja yang di Wahyu pasal 12 itu sedikit ya. Karena memang banyak yang dipanggil, sedikit nanti yang dipilih. Nah, lautan api itu adalah simbol. Lautannya itu simbol orang banyak, para pemenang itu, gereja pemenang. Ya, gereja pemenang yang penuh kemuliaan Tuhan, yang membakar dengan ministrinya, memurnikan, membersihkan, begitu loh, menjadikan ilahi. Jadi segala yang itu maut dan kerajaan masuk ke dalam lautan api itu dimatikan, dibersihkan, dimurnikan. Kira-kira begitu. Membacanya itu, ini simbol soalnya ini, jangan dibaca kayak dia letterlek, lautan api, bukan lautan api letterlek.
jasmani, ini kan repot kalau begitu. Sama para pemimpin denominasi ini kalau ngomong Yerusalem baru, kota Yerusalem baru tuh ada, bayangannya apa dia? Pasti dibayangkan tuh kota jasmani tuh, jalannya dari emas atau itu mempelai perempuan, kita sudah bahas itu ya. Udahlah, cukuplah dulu. Semoga pelajaran kita Wahyu cukuplah ini, tapi saya yakin dia tetaplah ya, umat pilihan Tuhan lah, yang di dalamnya ada pengurapan itu, dia akan memahami. Urapan itu soalnya akan mengajarkan dia untuk memahami kitab Wahyu. Walaupun mungkin dia tidak bisa secara sistematis, karena nggak semua orang dipanggil menjadi pengajar kan gitu kan. Tapi dia paham di dalam batinnya, memahami kitab pemulihan segala sesuatu, kitab Wahyu. Haleluya, amin.